Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Pak Jimmy. Dan kita kali ini akan membahas mengenai soal-soal ujian sekolah untuk persiapan anak-anak kelas 9 SMP dalam menghadapi ujian sekolah matematika pada bagian 1, dan nanti kita akan bahas 20 nomor. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Soal nomor 1 adalah penerapan bilangan bulat. Jadi suatu aturan kompetisi matematika ini dibuat aturan. Jadi kalau menjawab benar, ini nilainya adalah 4. Kalau salah adalah nilainya dikurangi 2. Kemudian kalau tidak dijawab itu adalah dikurangi 1. Soal yang diberikan ada 40 soal dan bisa dijawab 37 soal. Jadi yang dijawab ini ada 37. Berarti kesimpulannya yang tidak dijawab, yang tak dijawab adalah tinggal berapa? Yaitu 3 soal. Nah, dari sini yang 37 ini ada soal yang benar dan salah. Yang benar dan salah. Jadi karena yang ditanyakan benar, maka yang benar ini saya misalkan X. Berarti yang salah sama dengan 37 kurangi X. Nah, sekarang kita buat skornya, skor totalnya. Jadi skor total itu kan bisa diperoleh dari penjumlahan. Jadi yang benar, skor benar ditambah salah, kemudian ditambah yang tidak dijawab, yang tak dijawab ini, itu yang diperoleh skornya adalah 109. Nah, yang benar itu kan nilainya 4. Jadi 4x, berarti yang salah adalah dikurangi 2. Maka ini dikurangi 2 dikalikan 37 min X. Kemudian yang tidak dijawab 3. Kalau tidak jawab 3 berarti dikurangi 3. Ini totalnya adalah 109. Maka bisa kita kalikan dengan persamaan linear ini ya. Berarti ini sama dengan ini 4X terus dikurangi yaitu 74. Min kali min tambah 2X kurangi 3, ini adalah 109. Sehingga 4x sama 2x ini adalah 6x. Terus ini adalah min 77 sama dengan 109. Nah, akhirnya nanti akan ketemu bahwa 6x itu sama dengan 109 ditambah 77. Itu sama dengan 186. Nah, berarti x-nya berapa? Berarti nanti x-nya adalah 186 dibagi 6 adalah 31. Berarti jawabannya yang B. Soal yang nomor 2. Suhu udara di atas permukaan laut di suatu tempat ini turun 1 derajat Celcius setiap naik 80 meter. Jika suhu permukaan air laut di tempat tersebut adalah 34, maka suhu pada ketinggian 3120 itu berapa Celcius? Nah, kita lihat. Jadi ini bukan mengalami kenaikan ya. Jadi kenaikannya menjadi 3120 ini kalau kita sesuaikan dengan kenaikan 80 meter turun 1, maka kita hitung. Jadi berapa kali kenaikannya? Nah, berapa kali kenaikannya? Maka 3120 ini kita bagi 80, berarti ketemu 39 kali naik. Nah, berarti nanti suhunya bisa kita hitung. Jadi suhunya permukaan air laut di permukaan tersebut kan 34, maka pada ketinggian ini bisa kita hitung bahwa suhunya 34, kemudian mengalami penurunan. Nah, mengalami penurunan berarti ini kan ditambah negatif 1 dikalikan 39 kali. Jadi sama dengan 34 dikurangi 39 yaitu negatif 5 derajat Celcius. Jadi suhunya pada ketinggian 3120 ini kan kenaikan 80 meter, ini kan 39 kali, berarti negatif 5 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 3, ini adalah bentuk bilangan berpangkat, ini adalah pangkat pecahan. Jadi kalau 81 pangkat 2/3 dipangkatkan min 3/4, maka ingat rumus A pangkat M sifat ya. A pangkat M dipangkatkan N ini kan A pangkat M kalikan N. Berarti pangkatnya dikalikan, maka ini cukup kita kalikan, dan kalau kita kalikan ini tercoret, berarti menjadi 81 pangkat min 2/4 atau 81 pangkat min setengah. Nah, ini kan sama saja.
yaitu menjadi pangkat negatif. Jadi 1/81 pangkat setengah atau 1/akar. Jadi pangkat setengah itu menjadi bentuk akar. Nah, hasilnya adalah 1/9. Jawabannya yang C. Soal nomor 4 adalah menyederhanakan bentuk akar ya. Bentuk akar ini kita sederhanakan dulu. Untuk menyederhanakan maka yang bagian pembilang dan penyebut ini kita sederhanakan. 2 akar 54. 54 ini bisa kita buat perkalian, yaitu 9 dikalikan 6 terus ditambah 4 akar 6 yang penyebut. Akar 8 ini bisa dibuat yaitu 4 kali 4 kali 2. 4 kali akar 4 kali 2 dikurangi 3 akar 2, berarti akar 9 berapa? 3, berarti kan 2 kalikan 3 akar 6, kemudian ditambah 4 akar 6. Yang bagian penyebut akar 4 ini adalah 2, berarti 4 kali 2 akar 2 dikurangi 3 akar 2, sehingga menjadi yang 6 akar 6 ditambah 4 akar 6 per 8 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Nah, bagian pembilang dan penyebut ini sudah sama akarnya, maka bisa kita jumlahkan. 6 tambah 4 ini 10 akar 6. Berarti yang bawah juga bisa dikurangkan. 8 kurangi 3, 5 akar 2. Nah, bentuk pembagian atau pecahan dalam bentuk akar ini bisa kita bagi, kita coret seperti dalam pembagian biasa. Jadi 10 sama 5 ini kan 2. Akar 6 dibagi akar 2 adalah akar 3. Berarti jawabannya 2 akar 3. Maka jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5, penerapan bilangan pecahan. Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu 65 dan 69 3/4 untuk dibagikan warga. Jika setiap warga menerima 7,5 kg, maka banyak warga yang menerima sumbangan. Berarti ini kan sumbangan yang diterima ini kita jumlahkan dulu. Jadi 65/4 ditambah 69 3/4. Nah, ini kebetulan ini penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita jumlahkan langsung. 65 ditambah 69 ini adalah 134. 1/4 ditambah 3/4 ini adalah 4/4, berarti sama saja 135 kg. Nah, kemudian ini akan dibagi kepada warga. Setiap warga kan menerima 7,5, berarti nanti ini bisa diperoleh. Jadi banyak orang yang menerima sumbangan ini, berarti bisa kita hitung, yaitu 135 dibagi 7,5. 7,5 itu kan 15/2 ya, maka ini bagi 15/2, berarti 135 kali dibalik 2/15. Nah, ini kita coret berapa, ini adalah 9, maka ada 9 kali 2 18 orang. Nah, ternyata mudah ya, ada 18 orang. Jawabannya yang C. Soal berikutnya adalah soal tentang perbandingan. Perbandingan berat badan A banding B banding C itu 2/3/5. Selisihnya, jadi diketahui selisih berat badan A dan C adalah 24, maka berapa jumlah berat badan ketiganya. Jadi untuk mengerjakan perbandingan ini ya, saya berikan rumusnya. Jadi kalau mencari bagian yang ditanyakan, jadi yang ditanyakan itu bisa kita jadi bagian yang ditanya, ini rumusnya, dibagi bagian yang diketahui, nah, kemudian dikali jumlah yang diketahui. Nah, sekarang ini kan yang ditanya itu jumlah berat badan ketiganya, jadi ketiganya. Maka nanti bagian yang ditanya ini berarti bagian ketiganya, maka kita jumlah 2 ditambah 3 tambah 5. Kemudian bagian yang diketahui kan selisih, jadi selisih A dan C. Nah, A sama C ini kan bagiannya 2 sama 5, berarti selisihnya 5 kurangi 2 dikalikan jumlah yang diketahui, dalam hal ini adalah selisihnya,
selisih yang diketahui ya, berarti kalikan 24. Jadi jawabannya adalah 10 per 3 kali 24. Ini kita coret 8, berarti adalah 80 kg. Berarti jumlah berat ketiganya adalah 80 gram, maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7 adalah soal perbandingan juga. Jadi sebuah mobil kecepatannya 60 km per jam ini bisa menempuh jarak kota P ke Q itu 1,2 jam. Agar jarak tempuh tidak ditempuh dalam waktu 45 menit, maka kecepatannya mobil ini harus dicapai berapa. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau 60 km per jam ini bisa ditempuh dalam waktu 1,2 jam. Nah, bagaimana kalau ditempuh 45 menit? Nah, 45 menit ini kita jadikan jam, jadi satuannya harus sama. Kalau 45 menit ini kalau jamnya kan berarti 3/4 jam ya. Maka ini kita ganti 3/4 jam. Nah, ini kecepatannya berapa? Misalkan X. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai, karena kalau kecepatannya saya tambah, berarti di sini waktunya adalah berkurang karena lebih cepat sampai. Berarti karena berbalik nilai, maka ada unsur perkalian yang berpasangan ini sama. Maka kalau kita mencari X-nya, cukup kita kalikan pasangannya sebaris, yaitu 60 dikali 1,2 dibagi 3/4. Maka 60 kali 1,2 ini kita kalikan, berarti terbalik 4/3. Kita coret, ini adalah 20 kali 4 ini 80 kali 1,2 adalah 96 km per jam. Berarti jawabannya adalah yang A, perbandingan berbalik nilai. Soal nomor 8 mengenai aritmatika sosial. Jadi di sini diketahui harga jualnya. Jadi harga jualnya itu adalah 2.200.000. Kemudian untungnya adalah 10%. Nah, di sini mengalami keuntungan 10%. Maka kalau mengalami keuntungan 10%, ingat bahwa harga jual ini kan sama dengan harga beli ditambah untung. Berarti nilainya penjualan itu kalau kita persenkan itu 100% ditambah 10% adalah 110%. Dari mana? Dari harga beli. Nah, sehingga dari hubungan seperti ini, maka nanti kalau kita mencari harga beli, berarti itu terbalik. Berarti kalau mencari harga beli, maka persen itu kan per 100 ya, berarti ini terbalik. 100 per 110 kalikan harga jual, berarti 100 per 110 dikalikan 2.200.000. Ini kita coret. Nah, ini ternyata bisa kecoret, yaitu 2 ya. Ini 22 bagi 11 kan 2. Ini nolnya kita coret lagi 2. Berarti 2 kalikan 1, 2 ditambah nolnya sisanya adalah ada 6. Berarti jawabannya adalah 2 juta rupiah. Ini adalah harga belinya. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9 masih dalam aritmatika sosial. Jadi ini mengenai bunga tunggal. Nah, ini yang diketahui adalah modalnya. Jadi modalnya ini adalah 3 juta. Ini materi kelas 7 dulu. Kemudian lama menabung saya misalkan N ini adalah 4 bulan. Terus kemudian jumlah uang sekarang itu MN-nya adalah 3.200.000. Nah, kemudian yang ditanya adalah persen bunga. Persen bunganya berapa nih? Nah, persen bunganya. Maka dari sini ya, dari modal sama uang sekarang ini kan ada penambahan. Berarti bunganya ini bisa kita hitung, yaitu 3.200.000 itu kita kurangi dengan 3 juta. Nah, berarti kan sama dengan 200.000 ini bunganya. Nah, ingat materi kelas 7 dulu. Jadi kalau kita menghitung bunga, nah, bunga itu rumusnya adalah N per 12 dikalikan P per 100 dikalikan modal. Jadi P nya itu persen. Berarti bisa kita masukkan 200.000 itu sama dengan 4 per 12
persennya tidak tahu karena yang ditanya, terus dikalikan modalnya adalah 3 juta. Apa yang bisa dicoret? Nolnya kita coret habis. Apalagi ya, 4 sama 12 3. Apalagi 3 sama 3 ini 1. Nah berarti ini yang sebelah kanan ini tinggal P dikalikan 1, nolnya sisanya berapa nih? 1 2 3 4 ya. Nah maka kalau dalam pengerjaan seperti ini, kalau perkalian kanan kiri ini bisa kita coret, nolnya kita coret, kita bagi. Nah kita bagi berarti habis ya, maka ketemu P nya adalah 20%. Jadi 20% ini. Nah jawabannya adalah yang C. Kita tuliskan nomor 10, kita sudah masuk ke pola bilangan, mencari banyak lidi, pasangan lidi pada pola ke-55. Jadi kita hitung langsung nomor gambar yang pertama, pola pertama ini ada 4, ini 7, ini berikutnya adalah 10, berarti kalau kita teruskan lagi adalah 13. Kita perhatikan ternyata ini mengalami penjumlahan bilangan yang tetap, yaitu ditambahkan 3. Berarti ini barisan aritmatika. Kalau menggunakan rumus UN, barisan aritmatika kan materi kelas 8 dulu kan A ditambah N-1 kali B. Nah, ini kita tidak menggunakan rumus ini ya, ini saya ajarkan cara cepatnya. Jadi kalau diketahui polanya tetap, ini kita lihat polanya adalah 3 tambah 3, maka rumus UN-nya itu pasti mengandung 3N. Nah, langkah berikutnya, bagaimana menentukan lanjutannya? Lanjutannya ini kita lihat suku yang pertama. Suku pertama adalah 4. Sekarang dari 3 ini aturannya tadi ini, 3 ini menjadi 4, ini diapakan? Ditambah atau dikurang? Ditambah 1. Maka ini 3N ditambah 1. Jadi kalau kita sesuaikan nanti, kita cek suku yang kedua 3 dan seterusnya akan sesuai. Misalkan suku yang kedua 3 kali 2 6 tambah 1 7 pas. Suku yang ketiga 3 kali 3 9 tambah 1 10 pas. Nah sehingga kalau yang ditanya ke 55, maka 3 kali 55 ditambah 1, 3 kali 55 itu 165 tambah 1, berarti jawabannya adalah 166. Yaitu jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 11 itu mencari jumlah bilangan kelipatan 3 dan 4 antara 100 dan 400. Kelipatan 3 dan 4 ini sama saja kelipatan 12. Jadi kita susun dulu bilangannya, yaitu yang bisa dibagi 12 antara 100 dan 400 ini bilangan yang pertamanya adalah 108, kemudian 120 dan seterusnya. Sampai yang terakhir adalah sebelum 400 yang bisa dibagi 12 adalah 396. Jadi ini kan dijumlahkan semua, dijumlah menjadi deret. Berapa jumlahnya? Ini kan mencari SN. Nah, SN-nya berapa? Jadi untuk mencari SN ini berarti kita harus mencari banyaknya bilangan ini dulu sebagai N. Ini kan suku yang pertama, suku 1, suku kedua ini kan suku ke N. Jadi suku ke N. N-nya berapa? Ini kan U1, ini U2, berarti UN. Nah, kita mencari N. Untuk mencari N kita gunakan rumus UN, yaitu A plus N-1 kalikan B. Nah, A nya ini 108 suku yang pertama, di 108 ditambah N-1, pembedanya adalah 12 sama dengan 396. Berarti 108 12 masuk menjadi 12N min 12 sama dengan 396. Ini 108 dikurangi 12 adalah 96 ditambah 12N 396, berarti 12N itu 396 dikurangi 96 adalah 300. Nah ini 12N, maka N nya yaitu 300 dibagi 12 adalah 25. Nah N nya 25. Langkah berikutnya kita cari SN. SN rumusnya, nah kita menggunakan rumus yang ini ya, N per 2 U1 ditambah UN. Jadi N per 2 suku pertama ditambah suku yang terakhir.
N-nya 25/2. Suku yang pertama adalah 108, suku yang terakhir adalah 396. Kita jumlahkan dulu, 25/2 dikalikan 504. Nah, ini kemudian kita kalikan. Kita kalikan nanti ini kita bagi adalah jawabannya adalah 252 dikalikan 25 adalah 6300. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 12, penerapan barisan geometri, yaitu bakteri membelah diri menjadi dua. Jadi setiap 15 menit pada pukul 12.30 ada 15 bakteri, pada pukul 14.00 ini ada berapa bakteri. Jadi awalnya bakteri itu adalah ada 15 bakteri. Kemudian ini kan nanti berkembang biak setelah 15 menit membelah diri ya, membelah diri 15 menit. Berarti kalau semula itu 15, maka menjadi 2 dikalikan 2 berarti 30, menjadi 60 dan seterusnya ya. Nah, sampai berapa? Jadi nanti yang mengalami berkembang biak membelah diri pertama kali adalah di 30 ini sebagai U1. Maka ini adalah U2 dan seterusnya. Nanti kita cari U berapa, UN. Nah, N-nya ini nanti kita lihat dari 12.30 menjadi 14.00 ini adalah selama 90 menit. Berarti 90 menit ini kalau kita bagi 15 menit, nah ini ada 6, maka ini adalah sebagai N-nya, ini sebagai N-nya 6-nya. Berarti nanti kita mencari U6, U6-nya berapa. Barisan geometri UN itu adalah A kali R pangkat N-1. Di sini R-nya ini adalah ini berkembang biak menjadi 2, berarti R-nya itu 2. Berarti R-nya ini adalah 2. Suku yang pertamanya adalah 30. Jadi suku pertama ini sebagai U1 bukan 15 ya. Jadi U1-nya itu adalah 30 bukan 15 karena pada saat berkembang biak yang pertama kali membelah diri itu di 30 ini 15 menit pertama. Berarti A-nya ini adalah 30 dikalikan 2 dipangkatkan N-nya 6, 6 kurangi 1. Maka 30 dikalikan 2 pangkat 5 yaitu 30 kali 32 sama dengan 960 bakteri. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 13, bentuk aljabar pengurangan B dari 2A. Jadi ada penghubung dari, maka ini adalah operasinya dari belakang dikurangi depan. Berarti 2A ini kita kurangi B. Kita masukkan, berarti 2A, A-nya adalah min 2X ditambah 3, kemudian kita kurangi B, B-nya adalah 3X kurangi 5. Ini kita masukkan, dari 2-nya kita kalikan dengan sifat distributif, berarti min 4X plus 6, jadi 2 kali 3, 6. Minnya ini juga kita kalikan, sifat distributif menyebar, berarti min 3X, min kali min hasilnya plus 5, kemudian kita kelompokkan yang sejenis, maka min 4X sama min 3X, kemudian 6 plus 6 sama 5. Ini kita operasikan, berarti min 4 sama min 3 adalah min 7X, 6 sama 5 adalah plus 11. Berarti hasilnya adalah, jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya adalah tentang himpunan nomor 14. Diketahui himpunan semestanya himpunan bilangan asli sampai 10. Himpunan A-nya adalah himpunan X kurang dari sama dengan 6 bilangan asli. Maka ini kita data A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B-nya adalah bilangan prima yang kurang dari 10, berarti 2, 3, 5, 7. Nah, coba sekarang kita gambar diagram Venn-nya biar tahu operasi apa gambarnya, nanti bisa kita gunakan untuk mengerjakan yang ditanyakan. Jadi di sini ada yang sama, yaitu 2, 3, 5, berarti ini beririsan. Di himpunan A sama B ini beririsan, di yang sama adalah 2, kemudian 3, kemudian 5. Maka yang A nya sudah ada 2, 3, 5, berarti ada 1, 4, 6.
kemudian yang B-nya adalah tinggal 7, yang di luar himpunan A dan B yaitu sisanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti adalah 8, terus kemudian 9 ya, terus 10. Nah, maka yang ditanya itu A selisih B. Kalau A selisih B berarti nanti kan dari himpunan A ini kita kurangi B, maka 1, 4, 6. Tapi yang ditanyakan komplement, berarti adalah selain 1, 4, 6. Berarti kalau komplement ini adalah selain 1, 4, 6. Maka yang 46 ini kita tutup. Kalau kita tutup berarti hasilnya selain 1, 4, 6 adalah 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Berarti jawabannya adalah yang A. Jadi komparasi komplement. Soal berikutnya adalah mengenai penerapan himpunan. Soal cerita, sekelompok warga terdiri dari 15 orang ini berbelanja di pasar ya. Ada 20 orang ini membeli apel. Kemudian 25 orang membeli mangga. 5 orang ini membeli keduanya, apel dan mangga. Yang ditanyakan yang tidak membeli keduanya itu berapa? Ini kita kerjakan pakai diagram Venn. Kita kerjakan diagram Venn, berarti ini kalau beririsan karena ada yang membeli keduanya. Misalkan apelnya A, mangganya M. Yang membeli keduanya 5, kita isi dulu 5. Kemudian yang membeli mangga saja, apel saja, ini ada 20, berarti kita kurangi 5, 15. Yang mangga saja itu 25, kurangi 5 adalah 20. Kemudian yang di luar ini X. Padahal jumlah total semuanya yang berbelanja itu 50. Nah, ini totalnya kalau kita jumlahkan yang di dalam himpunan ini 15 tambah 15 tambah 5 tambah 20 kan 40 ya. Nah, berarti X-nya nanti adalah 50 dikurangi 40, yaitu 10 orang. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 16 adalah merupakan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi untuk menyelesaikan ini maka kita lihat penyebutnya 4 sama 3 ini kita kalikan KPK-nya. Jadi semuanya ini nanti kita kalikan dengan KPK-nya. 4 dan 3 adalah 12. Jadi 12 ini kita sebar, kita kalikan dengan 1/4. Maka nanti menjadi adalah 3 yang dalam kurung tetap 12x min 4. Kemudian 2 ini karena suku sendiri, kata kalikan 12 berarti 24 kurang dari sama dengan 12 kali 2 adalah 24 bagi 3 8 yang dalam kurung tetap. Kemudian 4 kali 12 adalah min 48. Kita masukkan 3 nya menjadi 36x min 12 plus 24 kurang dari 8 masuk 72x plus 24 min 48. Kemudian kita kelompokkan yang X-nya ini sebelah kiri, jadi nanti 36x kurangi 72x. Kemudian yang ini min 12 tambah 24 ini kan plus 12 ya. Nah, 24 kurangi min 48 ini kan juga min 24. 36 kurangi 72 adalah min 36x. Ini 12 kita geser sebelah ruas kanan, berarti min 24 kurangi 12. Ini min 36x kurang dari sama dengan min 24 min 12 min 36. Nah, sampai di sini maka ada proses membagi min ini. Jadi karena dibagi min 36, nah bagi min 36 ini maka tandanya terbalik. Berarti menjadi x lebih dari sama dengan min bagi 6 1. Jawabnya adalah x lebih dari atau sama dengan 1. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 17. Nomor 17 ini mencari banyak himpunan bagian dari A yang anggotanya memuat 3. Jadi kalau mencari memuat 3 anggota ini, maka nanti kita menggunakan rumus menggunakan segitiga Pascal. Tapi kalau mencari semua himpunan bagian, semua anggota himpunan bagian, berarti rumusnya adalah 2 pangkat N. Tapi ini kita tidak menggunakan yang ini ya, kita tidak menggunakan yang ini, kita menggunakan segitiga Pascal. Nah, faktor dari 12 itu anggotanya adalah faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12.
berarti ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 anggota. Kita gunakan segitiga Pascal. Pascal itu kan 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 10 5 1, berarti ini 1 6 15 20 15 6 1. Nah, kita menggunakan yang ini di n yang 6 ini, maka 1 6 15 20 15 6 1. Ini kita urutkan dari depan. Ini adalah yang himpunan kosong, ini adalah 1, ini adalah 2 3 4 5 6. Yang ditanyakan yang 3 anggota, yang ini. Nah, berarti yang 20 himpunan, ada 20 himpunan bagian yang memuat 3 anggota. Berarti jawabannya yang D. Soal berikutnya adalah mengenai fungsi. Diketahui fungsi f(x) itu 4x kurangi 1. fa nya nilainya min 9, f2 nya b. Jadi kita masukkan fa. Jadi kalau ada f(x) itu sama dengan 4x kurangi 1, maka fa x nya yuk kita ganti a, berarti 4a kurangi 1. Ini nilainya adalah negatif 9, berarti 4a min 1 kita pindah ruas, berarti min 9 tambah 1, maka 4a adalah min 8. A nya min 8 dibagi 4 adalah min 2, jadi A nya sudah. Kemudian yang berikutnya kita mencari B, maka F2 berarti X nya ini kita ganti 2. Jadi X nya kita ganti 2, 4 kali 2 dikurangi 1, berarti 8 kurangi 1, 8 kurangi 1 adalah 7. Nah, berarti ini adalah nilainya sebagai B. Nah, maka A dikurangi B adalah min 2 dikurangi 7, yaitu min 9. Jawabannya adalah yang A. Berikutnya adalah soal penerapan fungsi yang merupakan grafik perjalanan taksi. Ini berupa garis lurus. Jadi kalau kita tulis rumus fungsinya ini adalah f(x) sama dengan ax plus b. Jadi fungsi linear, fungsi persamaan garis lurus ya ini. Jadi ini diketahui 2 sama 4. Kalau 2 kilo membayarnya 15.000, kalau 4 kilo 22.000. Jadi kita masukkan, maka X nya kita ganti 2 menjadi A kali 2, berarti 2A ditambah B nya belum tahu, yaitu 15.000. Kemudian yang F4 adalah 4A tambah B adalah 22.000. Ini kita eliminasi, kita kurangi, maka menjadi min 2A bis kurangi B habis sama dengan min 7.000. A nya adalah min 7.000 dibagi min 2, yaitu 3.500. Nah, ini 3.500 ini adalah biaya perjalanan 1 kilonya. Kita cari B nya, B nya belum tahu, kita masukkan ke salah satu. Misalkan yang persamaan pertama ini kita masukkan, jadi 2A ditambah B ini kan 15.000 ya. Berarti kita masukkan A nya 3.500, maka 2 kali 3.500 ditambah B itu 15.000. Nah, berarti 7.000 ditambah B adalah 15.000, maka B nya adalah 15.000 dikurangi 7.000, yaitu 8.000. Nah, yang ditanyakan adalah F20. Nah, F20 berarti X nya 20, X nya itu ganti 20. Berarti kalau F20, nah A nya ini sudah tahu 3.500, berarti 3.500 ini kita kalikan 20, kemudian ditambah B, B nya adalah 8.000. Nah, ini berarti 3.500 kali 20 kan 70.000 ya, 70.000 ditambah 8.000 berarti biayanya adalah 78.000 rupiah. Jadi ini biaya perjalanan taksi kalau menempuh 20 km. Jawabannya berarti yang A. Kita teruskan satu lagi soal yang nomor 20. Satu soal yang terakhir nomor 20 di video pembahasan soal ujian sekolah yang bagian pertama, yaitu mengenai penerapan SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel.
Ini ada variabel yang dibicarakan adalah kue nastar dan keju. Kita misalkan nastarnya itu N, variabel N, kejunya itu adalah K. Jadi persamaan pertama sudah diketahui bahwa harga nastar itu sama dengan 3 kali keju. Berarti N itu sama dengan 3K. Kemudian persamaan kedua 4. Ini nastar, berarti 4 nastar ditambah dengan 3 keju itu 600.000. Ini kita selesaikan. Ini kita tidak perlu pakai eliminasi, jadi ini langsung. Jadi N sama dengan 3K, ini langsung kita masukkan ke sini. Nah, jadi N persamaan kedua kita ganti, berarti 4 kali 3K ditambah 3K itu 600.000. Ini lebih cepat ya. Ini kan 12K tambah 3K 600.000, maka 15K itu sama dengan 600.000, berarti K nya adalah 600 dibagi 15 adalah 40.000. Berarti ini nilai K. Kita cari nilai N. K nya 40.000, ini kita masukkan ke sini untuk mencari N. Berarti N nya kan 3 kalinya ya, 3 kali 40.000. Nah, 3 kali 40.000 kan 120.000. Nah, ini udah tahu N sama K. Yang ditanyakan kalau membeli 3 nastar sama 2 keju, berarti 3 nastar sama 2 keju itu berapa? Kita masukkan 3 kali 120 ditambah 2 kali 40.000, maka hasilnya adalah 360.000. Ini ditambah dengan 80.000, berarti ketemu berapa? Yaitu 440.000. Inilah pembeliannya, yaitu 3 kue nastar dan 2 kaleng kue keju. Nah, demikianlah video pembahasan soal-soal ujian sekolah yang bagian pertama, 20 soal. Kita lanjutkan nanti di video pembahasan yang kedua. Tetap semangat belajarnya untuk persiapan ujian sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.